Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 11 ayat 12 sampai 13. Kitab Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita telah membaca Injil Markus pasal 11. Injil Markus pasal 11 menceritakan bahwa pada saat itu Yesus sedang lapar setelah Yesus keluar dari kota Betania. Pada saat itu juga Yesus melihat sebuah pohon ara dan ia mendatangi pohon ara itu. Akan tetapi Yesus tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu kecuali daun-daun itu. Daun-daun dari pohon ara. Sehingga Yesus mengutuk pohon itu. Demikian dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan menuntut hidup kita agar hidup kita menghasilkan buah atau bahasa lainnya menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Perlu kita ketahui dan ingat setiap hidup kita Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara hidup kita bisa menjadi dampak bagi orang lain dan orang lain bisa terberkati oleh cara hidup kita? Yang pertama, yaitu hidup kita harus bisa menjadi teladan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup kita sebagai orang Kristen itu seperti buku yang terbuka sehingga buku itu bisa dibaca dan dapat dilihat. Demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cara hidup kita, gaya hidup kita dilihat oleh banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam kita menjalani hidup, kita harus menjaga cara hidup kita, gaya hidup kita, agar cara hidup kita itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkhususnya yang penting adalah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya akan Tuhan. Lewat cara hidup kita, banyak orang bisa merasakan buah dari kehidupan kita, bisa merasakan dampak dari cara hidup kita. Yang kedua, berdampak melalui perkataan kita atau lewat bibir kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, lidah adalah bagian tubuh yang kecil namun berbahaya jika kita tidak bisa menjaganya. Lewat lidah kita, lewat perkataan kita, kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang banyak, orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkhususnya bagi orang-orang yang belum percaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menjaga perkataan kita, cara kita berbicara, agar kita tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat perkataan kita, justru setiap perkataan kita harus menjadi berkat dan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, ada konsekuensi yang harus kita tanggung jika kita tidak bisa menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius 5
ayat 13. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah membaca di Matius 5 ayat 13 dikatakan hidup kita seperti garam. Jika kita tidak bisa menjadi dampak, kita tidak ada gunanya. Malahan kita akan diinjak-injak orang karena kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya tutup dengan satu kesimpulan. Hidup kita harus bisa menjadi dampak bagi orang lain. Hidup kita harus bisa menghasilkan buah agar setiap orang yang ada di sekitar kita bisa terberkati oleh cara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bila firman-Mu yang sudah kami dengar bisa menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati kita menyembah Dia. Biar lagu ini berbicara pada setiap kami Tuhan. Yes Lord. Ku angkat tanganku memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada seruku kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu